Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, kita hari ini akan belajar administrasi pajak, yaitu tentang pelaporan pajak. Sebetulnya, bentuknya pelaporan pajak itu ada 3. Ada SPT, ada SSP, dan ada SKP. Serta SKP itu bisa dibagi lagi, yaitu 1 SKP KB, 2 SKP KBT, 3 SKP PLB, dan yang keempat SKP PN. Tapi untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang SPT dan SSP dulu ya. Langsung aja yang pertama kita ke SPT atau surat pemberitahuan. Apa sih itu SPT? Jadi, surat pemberitahuan pajak ini adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta serta kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu apa sih fungsinya SPT ini? Fungsinya adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak. Jadi, untuk wajib pajak pribadi maupun badan, SPT ini digunakan untuk melaporkan pajak penghasilan. Sedangkan untuk pengusaha kena pajak, SPT digunakan untuk melaporkan pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian bagaimana prosedur penyampaian SPT? Untuk menyampaikan atau melaporkan SPT, kita bisa langsung datang ke KPP atau bisa juga melalui online ya teman-teman. Kita bahas dulu yang prosedur langsung. Jadi, kita langsung datang ke kantor pelayanan pajak atau KPP setempat. Kemudian mengambil formulir SPT, lalu SPT tersebut diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Kemudian ditandatangani. Setelah ditandatangani, dikembalikan atau diserahkan kembali ke KPP setempat. Lalu untuk yang prosedur penyampaian SPT online, ini kita bisa mendownload e-SPT melalui www.pajak.go.id atau bisa mengisi e-filing online. Kita sekarang ke jenis-jenis SPT. SPT ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu SPT tahunan dan SPT masa. Oke, kita ke SPT tahunan dulu ya. SPT tahunan ini adalah formulir laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali, baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, atau bukan objek pajak penghasilan, atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk 1 tahun pajak. Kemudian jenis formulir SPT tahunan itu ada beberapa macam. Untuk SPT pajak badan ini menggunakan SPT formulir 1771 ya teman-teman. Sedangkan untuk
SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Ini formulirnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, SPT formulir 1770 ini digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu seperti yang sudah saya bahas pertemuan lalu, bahwa pekerjaan bebas itu seperti seorang pengacara, konsultan hukum, maupun konsultan pajak. Lalu yang kedua, ini ada formulir SPT 1770SS. Digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan kurang dari 60 juta per tahun. Nah, SPT formulir 1770SS ini biasanya digunakan oleh seorang karyawan. Dan yang ketiga yaitu SPT formulir 1770S. Digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan lebih dari 60 juta per tahun dan mempunyai lebih dari 2 pekerjaan. Contohnya, misal artis ya. Misal si artis itu memiliki pekerjaan tidak hanya sebagai seorang artis, tapi juga memiliki bisnis kuliner, punya bisnis properti, dan artis itu misal juga menjadi anggota DPR. Maka penghasilan dari si artis itu bisa melebihi 60 juta per tahun, dan tentunya si artis ini memiliki lebih dari 2 pekerjaan. Sehingga si artis itu menggunakan SPT formulir 1770S. Dan ini bentuknya SPT tahunan ya teman-teman. Yang ini adalah SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, dan yang ini adalah SPT tahunan wajib pajak badan. Bisa dilihat ya bahwa komponen-komponennya ini berbeda. Oke, kita lanjut. SPT ini wajib ya teman-teman bagi seorang wajib pajak. Nah, wajib pajak itu harus melaporkan SPT-nya. Lalu, kapan sih batas waktu pelaporan SPT tahunan ini? Untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, batas waktu pelaporannya yaitu 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Jadi, misal ya, masa pajaknya itu bulan Agustus. Jadi, batas pelaporannya itu sampai bulan November. Sedangkan untuk pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan, ini batasnya 4 bulan sejak berakhirnya masa pajak. Jadi misalnya masa pajaknya itu bulan Agustus, maka batas pelaporannya itu sampai bulan Desember. Yang selanjutnya kita ke SPT masa. Jadi SPT masa itu formulir laporan pajak pribadi atau badan yang disampaikan setiap bulan. Nah, di sini ya bedanya ya teman-teman antara SPT tahunan dan SPT masa. Kalau SPT tahunan tentunya pelaporannya itu per tahun. Kalau SPT masa itu per bulan. Lalu pajak apa saja yang dilaporkan per bulan, yaitu 1. PPh pasal 21, PPh pasal 22, yang ketiga PPh pasal 23, keempat PPh pasal 25, lalu PPh pasal 26, kemudian yang keenam PPh pasal 4 ayat 2, yang ketujuh ada PPh pasal 15, kemudian PPN dan PPNBM.
Kemudian ini ada bentuk dari SPT massa. Di sini saya berikan contoh SPT massa PPH dan SPT massa PPN. Jadi untuk tiap pajak yang dilaporkan per bulan yang sudah saya sebutkan tadi di slide sebelumnya itu, bentuk SPT-nya berbeda-beda ya teman-teman. Komponennya juga berbeda tentunya di tiap formulirnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pelaporan SPT itu wajib ya bagi seorang wajib pajak. Entah itu SPT tahunan maupun SPT massa. Nah, lalu kapan batas pelaporan untuk SPT massa ini? Untuk jenis SPT massa PPH maksimal dilaporkan 20 bulan berikutnya. Sementara untuk jenis SPT massa PPN maksimal dilaporkan pada akhir bulan berikutnya. Karena pelaporan SPT itu wajib bagi seorang wajib pajak, maka gimana jika si wajib pajak ini tidak atau terlambat menyampaikan atau melaporkan SPT? Pastinya akan dikenakan sanksi ya teman-teman. Yang pertama yaitu sanksi administrasi dengan tarif yang berbeda-beda untuk tiap jenis SPT-nya. 100.000 untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, 1 juta untuk SPT tahunan wajib pajak badan, 500.000 untuk SPT massa PPN, dan 100.000 untuk SPT massa lainnya. Yang kedua ada sanksi berupa bunga. Jadi kalau terlambat membayar pajak atau terlambat melaporkan SPT-nya, maka akan dikenakan sanksi sebesar 2% dari pajak terhutang. Yang ketiga, akan dikenakan sanksi kenaikan. Apabila tidak menyampaikan SPT-nya hingga mendapatkan surat teguran dari Direktur Jenderal Pajak, maka akan dikenakan tarif 50% dari pajak terhutang. Sanksi yang terakhir yaitu sanksi pidana, di mana apabila yang pertama itu si wajib pajak ini alpa atau kealpaan. Maksudnya kealpaan ini adalah tidak menyampaikan atau SPT ini diisi tapi tidak benar, tidak lengkap maupun tidak jujur dalam mengisi SPT, maka akan dikenakan kurungan penjara paling lama 1 tahun atau denda 2 kali jumlah pajak terhutang. Dan apabila dengan sengaja tidak membayar pajak dan tidak melaporkan SPT, maka akan dikenakan kurungan penjara paling lama 6 tahun atau denda 4 kali jumlah pajak terhutang. Lalu bagaimana tentang pembetulan SPT itu? Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa wajib pajak itu mempunyai hak untuk pembetulan SPT apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT. Wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauannya sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan atau belum menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP kepada si wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak terutang. Dihitung sejak saat penyampaian SPT terakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut. Pelaporan SPT itu kan wajib ya teman-teman. Lalu siapa saja orang yang dikecualikan dari kewajiban SPT? Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan neto di bawah PTKP. Dan yang kedua ada wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. Oke, sekarang kita masuk ke surat setoran pajak atau SSP. Apa itu SSP? SSP itu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Lalu untuk apa SSP itu? Surat setoran pajak atau SSP ini sebagai bukti utama dan sarana administrasi bagi wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak sesuai aturan yang berlaku. Nah, di sini saya berikan contoh surat setoran pajak atau SSP, teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan. Kemudian di slide ini akan menjelaskan bagaimana prosedur pengisian SPT. Coba kalian tonton videonya ya. Langsung masuk saja bagaimana cara mengisi SSP ini ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini adalah lembar ke-1. Oke? Ya, bisa dilihat di situ ya, ada lembar ke-1. Itu artinya lembar ke-1 ini adalah lembar yang digunakan untuk arsip pajak. Jadi ya, SSP ini kalau yang metode klasiknya itu ada 4 rangkap ya, 4 rangkap. Rangkap yang pertama itu adalah arsip untuk wajib pajak. Kemudian lembar yang kedua itu untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara atau biasa disingkat KPPN. Kemudian yang lembar ketiga itu diperuntukkan dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak. Kemudian yang lembar keempat itu adalah untuk arsip ya, arsip di kantor penerima pembayaran. Oke, kita mulai dari pembahasan yang ada di kolom-kolom ini ya, cara pengisiannya bagaimana. Nah, mulai yang pertama yaitu kolom NPWP. Di sini ditulis diisi sesuai dengan nomor pokok wajib pajak yang dimiliki. Ya, artinya isi sesuai dengan NPWP kita. Ya. Nah, kemudian nama WP, nama wajib pajak, isi sesuai nama kita yang ada di kartu NPWP kita sesuai. Kemudian alamat wajib pajaknya juga kita isi sesuai dengan alamat kartu NPWP yang ada yang kita miliki. Oke. Kemudian untuk NOP ini artinya adalah nomor objek pajak ya. Ini diisi sesuai dengan nomor objek pajak. Di situ sudah ada tulisannya. Nah, apa yang dimaksud dengan nomor objek pajak? Nomor objek pajak ini adalah objek ya, nomor yang disesuaikan dengan objek pajak, dan nomor-nomor itu didasarkan pada surat pemberitahuan pajak terutang ya dari SPPT gitu ya, atau surat pemberitahuan pajak terutang. Nah, jadi di dalam objek pajak itu kan ada banyak ya, dan itu ada penomorannya. Nah, kemudian
alamat OP atau alamat objek pajak ini diisi sesuai dengan alamat tempat objek pajak berdasarkan SPPT tadi ya, alias surat pemberitahuan pajak terutang. Oke. Kemudian kita pindah ke kode akun pajak. Nah, di sini kita akan mengisi kolom ini dengan angka dari kode akun pajak sesuai dengan jenis-jenis pajak yang akan kita bayar. Nah, kode ini itu kita lihat di tabel kode akun pajak ya. Ya, di tabel kode akun pajak dan nanti akan terlihat juga kode jenis setorannya. Nah, untuk melihat tabel ini kita akan merujuk kepada lampiran dari Peraturan Direktur Jenderal ya, Dirjen Pajak, itu di per strip 31 strip PJ strip 2013. Nah, di situ kita akan melihat kode akun pajak yang mau kita setor apa, kemudian jenis setorannya apa, kodenya di situ akan kita temukan. Oke, selanjutnya untuk mengisi kolom uraian pembayaran. Nah, kolom ini diisi sesuai dengan uraian yang terdapat pada kolom jenis setoran. Jadi jenis setorannya apa? Nah, itu dia akan terlampir juga uraian pembayarannya apa gitu ya. Jadi disesuaikan dengan lampiran tersebut. Nah, kita pindah ke masa pajak. Masa pajak ini diberi tanda silang ya atau tanda X di salah satu kolom masa pajak pada waktu ya, untuk waktu yang akan dibayar ya. Jadi mau disetor pada bulan apa, nah itu disilang. Dan kemudian kolom tahun pajak. Nah, ini adalah kita isi sesuai dengan tahun terutangnya pajak. Oke. Pindah ke kolom di bawah yaitu nomor ketetapan. Nah, untuk kolom nomor ketetapan ini diisi sesuai dengan nomor ketetapan yang ada di STP atau surat tagihan pajak ya, atau di SKP KB ya, surat keterangan pajak kurang bayar gitu ya, dan SKP KBT ya, apa sih? Oke. Nah, itu singkatan-singkatannya, singkatan surat-suratnya gitu ya. Oke, lanjut. Jadi diisi sesuai dengan nomor ketetapan ya, berdasarkan surat-surat tadi. Lalu di kolom berikutnya yaitu jumlah pembayaran. Nah, ini diisi sesuai dengan pajak yang akan dibayar. Kalau pakai ini rupiah ya berarti sesuai dengan rupiah gitu. Tapi kalau misalkan wajib pajak itu membayarnya dalam uang dolar, maka harus diisi secara lengkap hingga ke nilai sennya gitu ya. Nah, untuk terbilang itu dibuat berdasarkan ini sesuai dengan jumlah pembayarannya berapa gitu ya. Jadi itu biasa ya. Nah, lalu di kolom diterima oleh kantor penerima pembayaran. Nah, kolom ini diisi sesuai dengan tanggal penerimaan pada saat kita membayar pajak dari kantor penerima pembayaran. Ya, nanti ditandatangani, kemudian diisi dengan nama petugas penerima pembayarannya ya. Dan juga ada stempel pastinya gitu ya, cap tempat kantor penerima pembayaran di mana kita melakukan transaksi penyetoran pajak. Oke, kemudian pindah ke kolom sebelah yaitu wajib pajak atau penyetor. Nah, ini diisi dengan tanggal, kemudian tempat pembayaran, kemudian ya tanda tangan dan tulis nama jelas ya sesuai. Dan juga kalau ada cap ya pakai cap ya gitu ya, di stempel. Oke, dan kolom terakhir yaitu ruang validasi kantor penerima pembayaran. Nah, bagian ini itu diisi dengan nomor transaksi penerimaan negara ya, atau NTPN, dan juga diisi dengan nomor transaksi bank atau NTB ya. Kemudian juga bisa ya diisi dengan nomor transaksi pusat oleh kantor penerima pembayaran pajak. Oke. Jadi seperti itu cara pengisian dari SSP. Oke teman-teman, sekian materi kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton, mendengarkan, dan memperhatikan video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.